Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dan sekaligus ini mungkin pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa lulus ujian nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah amalan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, agar kita lulus dari ujian kenikmatan yang Allah berikan, maka contohlah keluarga Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Allah menceritakan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, ya, anaknya Nabi Daud yang dikasih kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di muka bumi ini. Yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dia dapat berbicara dengan burung, ya. Bagaimana Allah berikan kepadanya angin. Masya Allah, jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka untuk menghadapi ujian nikmat ini, yang pertama adalah mengakui. Hati kita harus mengakui nikmat ini dari Allah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena ketakwaan kita sama Allah. Bukan karena kecerdasan kita. Lah, ini murni dari Allah. Allah ngasih nih. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ketika beliau melihat singgasana Ratu Balqis berada di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Liyabluwani. Untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur. Ujian nikmat itu. Berbeda dengan Qarun. Ketika berapa sih harta yang dimiliki Qarun? Dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman, nggak ada apa-apanya. Dia sudah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini karena usahaku, karena ilmuku. Maka itu yang pertama. Kau harus mengakui dari dalam dirimu bahwasanya ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan kita. Pujian, sanjungan. Alhamdulillah. Kita tuh diajarin habis makan. Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Kita diajarin bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajarin ketika kita naik kendaraan baca bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita nih dikasih kendaraan bisa naik. Banyak orang punya kendaraan nggak bisa naik. Naik kursi roda dia. Kita bisa naik, alhamdulillah. Jadi selalu memuji Allah Azza wa Jal dengan lisannya. Tidak menyandarkan nikmat itu kepada dirinya. Aku. Yang ketiga, menggunakan nikmat ini berusaha menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Daud yang dikasih anugerah yang besar, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka sampai ke sana kita perlu minta tolong sama Allah. Maka Nabi kita Muhammad alaihissalam mengajarkan kepada kita agar di penghujung setiap sholat senantiasa berdoa. Beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan kau tinggalkan doa ini di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi usaha, tapi ingat tetap kita terus minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Dan contohlah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau bukan orang yang bergelimang harta. Beliau bukan orang yang dikasih rumah yang besar, yang luas. Beliau sering dalam kehidupannya itu tidak makan. Beliau sering berpuasa sunnah. Tapi beliau itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa seperti ini? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura.
Apa pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Padahal hidup beliau penuh dengan bala dan ujian. Tapi beliau terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya, bersabar atas musibahnya, dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.